Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku dan saudara-saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas hari-hari dengan lebih baik. Sahabat dan saudaraku yang dimuliakan Allah, ada beberapa ikhtiar yang dapat kita lakukan menyikapi wabah COVID-19. Saat ini kita diberlakukan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sebagian daerah bekerja hanya dari rumah, dan kita semua diminta berdoa dari rumah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Fenomena wabah virus corona atau COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 yang lalu semakin lama semakin membuat kekhawatiran di seluruh dunia. Bagaimana tidak, akibat virus ini di samping korban yang terus berjatuhan, yang mana angkanya telah mendekati hampir ratusan ribu jiwa, baik yang meninggal ataupun yang terinfeksi, jutaan manusia lainnya terancam terkena wabah mematikan ini. Di samping itu juga tercatat ratusan kota diisolasi, ribuan jalur penerbangan ditutup. Bahkan secara khusus negara Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jamaah umroh guna mengantisipasi tersebarnya wabah ini di dua tanah suci. Menyikapi epidemi global ini sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama Islam, dan berikut ini beberapa ikhtiar yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus COVID-19 yang sedang melanda. Yang pertama, mari senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Oleh karena itu, kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 64 Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baiknya penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Berlindung kepada Allah bisa dilakukan dengan senantiasa membaca doa-doa pelindung yang bersumber dari Al-Quran seperti surah Al-Falaq, surah An-Nas, ataupun doa-doa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti doa yang selalu kita baca di pagi hari maupun di sore hari. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa ini mari kita rutinkan di pagi hari sebanyak 3 kali
dan di sore hari sebanyak 3 kali. Insya Allah atas izinnya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan baik di bumi maupun di langit. Yang kedua, ikhtiar kita bisa berbentuk pencegahan, yaitu dengan melakukan pencegahan di samping berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha konkret untuk mencegah agar virus ini tidak menular kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada kerabat-kerabat kita, dan kepada seluruh sahabat dan tetangga kita. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Sahabatku, ikhtiar dalam skala individu bisa kita lakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, memakan dari makanan-makanan yang baik, rutin memakai masker di keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak diperlukan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila kalian mendengar tentang wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari dari padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah, ikhtiar kita yang ketiga dapat berbentuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah melakukan ikhtiar yang di atas, maka pada akhirnya semuanya kita serahkan kepada Allah, kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semuanya berada di tangan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan perlu kita ketahui bahwa seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang ajalnya belum datang. Virus apapun, coronakah atau yang lebih ganas daripada itu menjangkitnya, namun bila memang belum ajal, maka ia akan terselamatkan dari kematian. Tetapi apabila ajal sudah datang, digigit semut pun seseorang bisa mati jika memang sudah waktunya. Ajal seseorang pasti datang, namun pertanyaannya adalah apakah yang telah kita persiapkan dari amalan saleh menyambut ajal tersebut. Semoga Allah menutup hidup kita dengan kematian husnul khotimah. Yang keempat, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Dialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali Allah juga memberikan obatnya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit, maka Ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Demikianlah beberapa ikhtiar-ikhtiar dalam menyikapi wabah virus corona ini. Dan yang terakhir, mari kita berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang yang kita sayangi, sahabat kita yang jauh dari pandangan kita, terhindar dari wabah virus ini. Sejauh-jauhnya jarak di antara kita, apabila kita sudah tidak saling mendoakan lagi. Walaupun kita semua mungkin jauh dari pandangan, namun janganlah kita jauh dari doa. Mari kita juga berdoa kepada Allah agar Ia senantiasa menjaga negeri kita ini dan juga negeri-negeri kaum muslimin lainnya dari wabah penyakit mematikan. Dan tak lupa juga kita sisipkan doa-doa terbaik kita kepada mereka, saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan virus ini, agar Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.